Lebih baik saya gantikan posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu pun rakyat kehidupan pasti terjamin. Baiklah, namun ada dari bagian keraton yang dapat memimpin. Ia keturunan wali, ia dari Pakualam, ia di Diponegoro. Mana bisa seperti itu, saya sudah berbaik hati kepada Anda. Pimpinan Semisort membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat, menahan pedih, kejam sekali. Harus mencari uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi tersebut. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjam pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Semisort berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahyus atas perkebunan Dipodoyo sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Tapi saya, Tuan, Mengapa kalian bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerjasama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan parja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan, Perintahkan saja pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati perkarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa peduli dengannya. Ini demi kelancaran pembangunan. setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kamu mencabuti patok-patoknya? Asal kembali dengan benar. Makan saya, Tuan. Patih Danurejo mengutuskan pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Tuan, bagaimana cara kita berlindung sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selorong ini. Siap, Tuan, akan kami lakukan untuk kita bersama. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selorong. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim Kelores ke Tegal dan Banyumas. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir ke seluruh Jawa. Karena itu Belanda berusaha mengangkut kekuatannya. Tapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Ya, lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selorong dipindahkan ke Deksa oleh pemimpin Ali Sentot. Ali Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat dan pasukan Diponegoro mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Mengapa lo melawan Diponegoro saja tidak becus? Kalau begini, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjelaskan siasat yang telah disusun. Alasan! Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditewaskan. Siap, Tuan. Kapten ingin pun tidak kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot untuk menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada
Arya Diningrat. Mungkin bisa kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Diningrat. Mengapa kau tidak terima saja rundingan yang diadakan oleh Belanda? Apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu, pihak Belanda mengadakan rundingan tersebut untuk memperbanyak keuntungan. Ali B.C. Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Biarkan aku dan pasukan pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan tinggalkan aku untuk melepas korban ini. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali B.C. Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atas tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Parat, gimana aku di Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tahu Tuan, Diponegoro berpindah dari pos 1 ke pos 2. Kita buat saja sayembara. Apakah isi penyebaran itu akan kami perluaskan? Siapa saja yang dapat menemukan Diponegoro dalam keadaan mati atau hidup, dia akan mendapatkan hadiah besar 20.000. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Ada apa ini? Ikut kami. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong.